Halo, saya Aisyah Zahra. Saya Faira Riani. Perkenalkan, nama saya Emrido Pratama. Di video kali ini kami akan membahas materi analisis sumber dan penggunaan dana. Sumber penerimaan dana. Dalam Undang-Undang Nomor 33 2004 ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah atau PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Dana alokasi umum ialah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom, kabupaten, kota, provinsi di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Menurut Darwanto dan Yustikasari 2007, dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan dalam APBD. Jenis-jenis dana alokasi umum. 1. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi. 2. Dana alokasi umum untuk daerah kabupaten atau kota. Penghitungan dana alokasi umum untuk masing-masing daerah provinsi dan kabupaten atau kota dilakukan dengan menggunakan formula dana alokasi umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan serta perkotaan, dan pajak lain-lain. Retribusi daerah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi daerah terhadap objeknya yaitu: yang pertama, retribusi jasa umum. Yang kedua, retribusi jasa usaha. Lalu yang terakhir, retribusi perizinan tertentu. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMN atau BUMD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank atau bank daerah, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya. Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan daerah lainnya bertujuan memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan selain PAD dan dana perimbangan. Pendapatan daerah lainnya meliputi hibah yang berasal dari pemerintah daerah lainnya, badan atau lembaga atau organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat, perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Dana darurat dari pemerintah pusat dalam bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang diterapkan oleh pemerintah.
dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota, bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Sumber penggunaan dana. Pendapatan asli daerah atau PAD menurut Mandiasmo tahun 2002 merupakan semua penghasilan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Pendapatan asli daerah atau PAD setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan di bidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya. Begitu juga sebaliknya. Terjadi ketimpangan pendapatan asli daerah. Di satu sisi, ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan di sisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan sumber daya alam atau SDA yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Yang selanjutnya yaitu peranan dana alokasi umum. Peranan dana alokasi umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah. Tujuan dana alokasi umum adalah sebagai pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah yang nantinya akan digunakan untuk belanja daerah.